Lebih bagus bisnis atau investasi kalau misalnya kita punya uang? Jadi banyak banget teman-teman gue sampai kenalan-kenalan gue nanya, kalau misalkan saat ini punya uang, lebih bagus kita masukin ke investasi, apapun investasinya, atau ke bisnis, buka bisnis. Karena kalau misalkan di saat ini, kalau misalkan kalian sadar, itu kalian lempar uang ke investasi instrumen apapun, itu kemungkinan besar naik. Karena dengan keadaan ekonomi, panik, dan lain-lain itu, emas, semua saham, dan lain-lain itu bisa naik gitu. Dan kalau misalkan satu sisi, kalau misalkan punya uang dan lempar ke bisnis itu lebih pengen penghasilan yang stabil gitu. Jadi lebih bagus mana nih sekarang? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas itu, dan so, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol secara santai ya. Jadi pertanyaannya sesuai dengan yang udah gua jelasin di intro tadi, lebih bagus bisnis atau lebih bagus investasi nih di masa-masa saat ini? Terutama kalian juga udah nonton di video gua sebelumnya, kalau misalkan saat ini tuh bener-bener lagi riskan banget ya keadaan dunia. Kenapa? Karena saat ini tuh lagi titik dimana kita itu sedang transisi ke teknologi yang lebih canggih. Yaitu kalian pasti tahu adalah AI. Dan kalau misalnya di video gue sebelumnya pun, gue udah ngebahas tentang salah satu project dari OpenAI ya, dari pendirinya. Itu ingin membuat suatu project yang namanya itu Stargate Project, dimana project ini akan meng-enhance atau meng-leverage proses dari AI itu secara gila-gilaan. Startnya di 2026, dan harapan dari mereka itu 2029-2030 itu udah mulai bisa diimplementasiin di mana-mana. So, pertanyaannya, baik lagi, kalau misalkan dengan kondisi saat ini, itu bagusnya bisnis atau investasi? Jadi apa yang akan gue bahas kali ini di video kali ini itu benar-benar pure opini dari gue sendiri, apa yang gue lihat dengan keadaan ekonomi saat ini, dan sebenarnya lebih bagus mana sih kalau misalkan kita yang lagi megang uang dingin ya. Kalian juga harus pertimbangin kalau misalkan kalian masukin uang ke investasi ataupun kalian buka bisnis, itu harus pakai uang dingin yang nggak kalian pakai untuk biaya operasional kalian sehari-hari atau biaya kehidupan kalian sehari-hari gitu. Karena bisnis dan investasi itu sebenarnya punya masing-masing resikonya. Kalau misalnya bisnisnya gagal, uangnya habis. Kalau misalnya investasi lagi turun atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya uang kita juga ketahan walaupun belum bisa dibilang rugi. Nah, kalau misalkan gue ngelihat keadaan ekonomi saat ini, sebenarnya saat ini adalah saat-saat yang menurut gue itu kalian boleh sisihin lebih banyak portfolio kalian ataupun uang kalian ke investasi. Kenapa? Karena dari yang gue lihat saat ini, dengan perang tarif, perang nuklir, terus banyak negara yang bersaing berlomba-lomba untuk menjadi world leader, ya kita bisa lihat lah China sama US itu yang sekarang lagi kelihatan nih. Cuman negara-negara lain gue juga mulai ngelihat ingin kelihatan taringnya nih, gimana caranya gue bisa bersaing sama ini dua negara gitu. Nah, lebih bagus kalian coba diinvestasi dulu. Kenapa? Ada alasannya. Karena kalau misalnya kalian di bisnis, saat keadaan lagi nggak jelas tarifnya, ya walaupun di Agustus ini sudah dikeluarkan tarif untuk Indonesia ya 19%, tapi kita masih belum tahu nih efeknya. Menurut perkiraan gue itu baru kerasa di 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Jadi saat 3 bulan pertama itu semua business owner, semua usaha-usaha itu akan menyesuaikan dengan tarif-tarif mana nih yang akan naik nih, barang-barang mana yang akan turun, barang mana yang nggak akan laku. Karena kan kita tahu ya kalau misalkan tarif naik itu antara si perusahaan mau menekan marginnya atau si perusahaan tetap mendapatkan margin yang sama, tapi cost dari kenaikannya itu akan dilemparkan ke konsumen akhir gitu. Nah, kita di 3 bulan pertama itu akan lihat mana yang naik, mana yang turun, mana perusahaan yang akan mempertahankan harganya dan memakan kerugiannya itu di perusahaannya, atau dia yang melemparkan konsumen. Nah, itu tuh adalah masa-masa transisi yang penting banget nih selama 3 bulan ini. Dan selama ke depan 6 bulan itu mulai akan dites dari perusahaan-perusahaan itu, kalau misalnya kita naikin harga segini, kira-kira konsumen akhir masih mau beli atau enggak ya. Nah, itu akan kita rasakan nih. Dan kalau misalkan kalian buka bisnis, kalian kan butuh suatu kepastian bisnis kalian itu bisa diterima. Sedangkan kalau misalnya saat sekarang itu, kalian misalkan let's say buka bisnis minuman, terus kalian misalkan impor packagingnya, plastiknya, tempatnya, segala macam, itu biasa itu yang emang murah itu, walaupun di Indonesia udah banyak, tapi dari Cina itu bisa kalau misalnya kalian beli banyak itu akan jauh lebih murah. Itu kan nanti akan terganggu juga dengan tarifnya. Kita belum tahu nih sistemnya transaksi dari luar negeri itu yang nimbrung ke negara-negara yang lain itu nggak langsung ke Indonesia. Let's say ya, itu kena tarifnya berapa persen, itu ada kenaikan juga tuh, kata si paman Donald Trump gitu. Jadi kita harus tahu-tahu dulu nih apa yang akan menjadi efek ketika kenaikan tarif ini sudah diimplementasikan, dan itu bisa kelihatan mulai di tahun depan gitu. Jadi menurut gua untuk investasi itu akan menjadi pilihan yang lebih bijak dengan keadaan yang tidak pasti, apalagi berhubungan dengan kebijakan tarifnya dari Amerika Serikat. Dan di investasi pun gue nggak menganjurkan kalian untuk investasi secara gila-gilaan langsung. Kenapa? Karena dengan
tarif ini pun sebenarnya kalau dengan kebijakan tarif ini itu hubungan jauhnya itu sebenarnya lumayan bagus nih ke instrumen investasi. Kenapa? Dengan kebijakan tarif yang gak jelas seperti ini, Amerika Serikat akan nggak tahu nih the Fed-nya itu kira-kira akan terjadi inflasi atau enggak, karena kan sebenarnya impor tarif yang diimplementasikan oleh Amerika Serikat itu adalah senjata makan tuan menurut gua. Barang-barang di negara sendiri itu akan naik, mengalami kenaikan, dan itu akan menyebabkan harganya naik. Nah, kalau misalkan harganya naik kan suku bunga dari interest rate dari The Fed itu akan dinaikin juga. Biasa kalau misalnya The Fed-nya menaikkan suku bunga, ya itu akan pengaruh ke pasar saham juga. Jadi sebenarnya tarif ini juga akan mempengaruhi ke investasi gitu. Nah, ketika gue akan jelaskan sedikit ya hubungannya ya. Ketika suku bunga dinaikin, itu biasanya itu instrumen-instrumen investasi itu nggak akan terlalu rame, karena orang-orang akan memilih untuk berinvestasi di surat berharga negaranya, di masing-masing negaranya aja, dan mereka memilih yang paling tinggi. Biasanya kalau misalkan di US dinaik-naikin, ya otomatis rakyat-rakyatnya akan memilih untuk investasi di surat berharga negaranya aja gitu. Ngapain gue investasi ke luar negeri? Sedangkan kalau misalkan interest rate-nya itu diturunin dari Amerika Serikat, itu mereka akan mulai memenuhi investasi-investasi yang ada di luar Amerika Serikat, which is itu bisa menaikkan harga saham-saham yang ada di Indonesia dan negara-negara berkembang, even di semua negara lainnya gitu. Nah, kenapa gue bilang kalian kalau misalnya investasi pun jangan jor-joran? Karena kita masih belum tahu nih interest rate-nya itu akan diturunkan sampai berapa. Apakah The Fed itu akan benar-benar turunin, akan komitmen akan ada 2 kali lagi penurunan interest rate atau enggak sepanjang 2025, kita nggak tahu. Dan kalau misalnya kita nggak tahu seperti ini, keadaan lagi nggak tahu bagaimana kedepannya akan seperti apa, itu lebih bagus kalau misalnya kalian menyisihkan uang kalian untuk diinvestasikan. Apa? Karena kalau misalkan kalian investasi itu, in the end itu harganya pasti naik. Cuman yang kita nggak tahu adalah kapan. Dan kalian juga harus pintar-pintar nih, pilih investasi yang emang secara perusahaannya itu bukan cuman hype doang. Kayak misalkan perusahaannya itu lagi rame nih IT, lagi rame nih AI, kalian jebrot semua ke AI karena kalian belum tahu nih fundamentalnya seperti apa. Secara bisnis bagus, mereka bisa dapetin user yang banyak dan lain-lain, tapi kan kita nggak tahu secara operasionalnya. Secara operasionalnya itu adalah secara expense-nya, kita nggak tahu nih infrastrukturnya seperti apa. Ada juga isu, misalkan kita let's say AI yang sekarang lagi benar-benar berkembang, dan kalau misalkan dia public listed, itu kan pasti akan diburu banyak orang. Kita kan nggak tahu nih kedepannya itu tuh AI itu secara operational cost-nya seperti apa. Bisa aja membludak dengan isu-isu yang akan menyerang si perusahaan AI tersebut. Contoh isunya adalah setiap rangkaian operasional AI ini itu akan memakan konsumsi air itu yang banyak sekali. Apakah kedepannya akan menjadi isu? Apakah akan menjadi suatu permasalahan hukum kedepannya? Kita nggak tahu. Dan biasanya kalau misalkan ada berita negatif itu sahamnya akan turun gila-gilaan. Nah, itu mungkin salah satu indikator yang kita masih belum tahu secara bisnis perusahaan AI ini. Kalau misalkan public listed akan seperti apa pergerakan harga sahamnya, naik atau turun. Nah, kalian juga kalau misalnya investasi pun, kalau misalkan kalian memilih untuk mengalokasikan uang kalian ke investasi, terutama di saham, kalian harus tahu dulu nih saham apa yang kalian beli dan apakah saham ini itu bisa berlangsung lama dengan segala macam kondisi, seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan konsumsi kita sehari-hari, sabun, sikat gigi, itu kan mau susah mau enggak kalian butuh kan, beras, kayak gitu, makanan, food and beverage, clothing, seperti itu. Nah, kalian harus cari tahu tuh perusahaan-perusahaan yang akan bertahan gitu. Atau misalkan perusahaan-perusahaan lagi berkembang, kayak misalnya di Indonesia lagi mau ada pengembangan di IKN. Nah, itu kan pasti Pak Prabowo itu akan memilih kontraktor-kontraktor, developer-developer untuk bekerja sama di IKN. Nah, itu saham-sahamnya pasti akan naik tuh ketika mendapatkan suatu project. Misalkan akhirnya Pak Prabowo ngomong, misalkan Agung Sedayu mendapatkan project untuk di IKN, untuk develop, itu pasti suatu news yang bagus, nanti harganya bisa naik. Nah, kurang lebih seperti itu tuh pilihan-pilihan investasi kalian. Kalian juga kalau milih investasi itu nggak boleh terlalu jor-joran yang segala macam yang lagi hype, sahamnya konglos segala macam. Kalian harus pelajarin apakah emang benar-benar akan naik atau ini cuma hype sesaat doang, udah gitu barangnya dibuang lagi sama bandar. Nah, gitu kurang lebih ya tentang pandangan gue, lebih bagus mana antara bisnis atau investasi. Dan harapan gue sih sebenarnya dengan video gue kali ini, kalian lebih melek untuk tahu segala hal yang kalian ingin lakukan. Kalau misalkan kalian juga confident nih buat buka bisnis di saat tarif yang lagi nggak jelas seperti ini, kalian harus tahu nih arah kedepannya dengan segala macam resiko tarif yang masih belum jelas dan lain-lain efeknya itu, kalian bisa nggak mengcover itu semua di bisnis kalian. Kalian kalau misalnya investasi pun kalian harus tahu apa yang kalian lakuin. Investasi di bidang, misalkan investasi kalian di bidang manufacture, kalian tahu nggak kedepannya itu akan berefek nggak tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah, intinya itu sebenarnya video gue kali ini, dan semoga dengan harapan video gue kali ini bisa membuat kalian itu lebih punya insight yang lebih banyak tentang apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan
suatu status yang namanya adalah financial freedom. Oke, so video gue kali ini sampai sini aja. Buat kalian yang mau ingin diskusi lebih, kalian boleh tulis komen di kolom komen gue di video ini, ataupun kalian bisa kontak gue di DM IG ataupun DM di TikTok. Feel free aja, nanti akan gue balas dan kita akan diskusi lebih lanjut tentang sebenarnya apa sih yang lebih bagus di saat kondisi yang bisa gue bilang adalah makroekonomi itu lagi nggak jelas dengan banyaknya decision yang kita nggak bisa tebak ke depannya seperti apa. Ya, paling segitu dulu untuk video gue kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.